Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks besar kita adalah menang bersama orang lain dan bagaimana membuat orang lain menjadi sangat berharga. Kita tiba di poin berhentilah menatap cermin. Caranya adalah seperti ini. Berfokuslah pada orang lain. Berfokus pada orang lain dapat memberi kita perasaan berguna. Berfokus pada orang lain dapat memberi kita perasaan berguna. Pada tahun 1950 dan tahun 1960-an, ada seorang komedian bernama Danny Thomas. Dia adalah bintang komedian dari acara TV berjudul Make Room for Daddy. Thomas pernah mengatakan demikian. Kita semua terlahir untuk sebuah alasan. Tetapi kita semua tidak mencari tahu alasannya. Dia bilang, kita semua terlahir untuk sebuah alasan. Tetapi kita semua tidak mencari tahu alasannya. Sukses dalam hidup tidak ada kaitannya dengan apa yang kita peroleh dalam hidup atau apa yang kita capai untuk diri kita sendiri. Hal itu berkaitan dengan apa yang kita perbuat untuk orang lain. Thomas tidak hanya meyakininya, tetapi juga menerapkannya dalam hidupnya. Sebagai seorang komedian dan bintang televisi sukses, dia bisa saja tidak berbuat apapun selain menikmati keuntungan dan prestasinya. Akan tetapi dia dia melakukan sesuatu yang lebih. Dia mendirikan sebuah rumah sakit bernama St. Jude, sebuah fasilitas penelitian yang berfokus pada pengobatan anak-anak penderita penyakit akibat bencana alam. Thomas mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk mendukung hal itu, yang membantunya menikmati tujuan yang lebih besar. Yang selanjutnya, yang kedua, fokus pada orang lain dapat memberi kita energi. Fokus kepada orang lain dapat memberi kita energi. Fokus berkelanjutan pada diri sendiri dapat benar-benar menguras energi kita. Sementara fokus pada orang lain itu memberikan efek yang sebaliknya. Ada satu cerita dari Coach Bill McKerney. Dia pernah menjadi coach atau pelatih utama dari Universitas Colorado Buffaloes. Coach Mac mendengar bahwa kebanyakan orang menghabiskan 86% dari waktunya untuk memikirkan diri sendiri. Tetapi hanya 14% dari waktunya dipakai untuk memikirkan orang lain. Namun, dia secara naluriah tahu bahwa jika pemainnya memfokuskan perhatian pada seseorang yang mereka kasihi, alih-alih hanya pada diri mereka sendiri, sebuah sumber energi baru akan tersedia bagi mereka. Pada tahun 1991, Coach Mac memutuskan untuk menggunakan informasi ini saat timnya menghadapi tantangan besar. Colorado dijadwalkan akan bertanding melawan musuh bebuyutannya yang selama
23 tahun, Colorado belum pernah memenangkan pertandingan. Namun, Coach McCartney percaya pada timnya dan dia ingin mencari cara untuk menginspirasi mereka meraih kemenangan. Akhirnya, dia memutuskan untuk menjadikan kecintaan mereka terhadap orang lain sebagai daya tarik atau sebagai power. Dia melakukannya dengan gini, dengan menantang setiap pemain menyebutkan satu individu yang mereka cintai dan memberitahu orang itu bahwa mereka mendedikasikan pertandingan itu untuk orang-orang yang mereka cintai. Coach Mac juga menyarankan para pemain meminta orang tercinta tersebut untuk menonton setiap pertandingan, mengetahui bahwa tiap pukulan, tiap tangkapan, tiap pertahanan, dan tiap angka didedikasikan untuk orang yang dicintai. Coach Mac juga mengambil satu langkah lagi. Dia mengatur untuk mendistribusikan 60 bola, ya, dan di dalam 60 bola itu tertulis angka terakhir pertandingan, sehingga setiap pemain dapat mengirim satu bola kepada setiap orang yang dicintainya. Dan ceritanya adalah seperti ini. Colorado Buffaloes memenangkan pertandingan dan skor final yang tertulis pada bola-bola tersebut adalah 27-12. Lalu yang selanjutnya, kita akan lihat bagaimana supaya kita berhenti menatap cermin. Fokus pada orang lain dapat memberi kita perasaan puas. Fokus pada orang lain dapat memberi kita perasaan puas. Kita atau John diberitahu bahwa penelitian psikologis menunjukkan bahwa orang menyesuaikan diri dengan lebih baik dan cenderung merasa lebih puas saat melayani orang lain. Melayani orang lain benar-benar menumbuh kembangkan kesehatan dan mendatangkan kebahagiaan. Orang secara naluriah udah mengetahui kebenaran ini sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan sebelum ilmu pengetahuan psikologi berkembang seperti sekarang ini. Contohnya, ada sebuah kebijaksanaan dari negeri Tiongkok kuno dan cenderung agak humor ya peribahasa ini. Gini peribahasanya. Jika kita ingin kesenangan 1 jam, tidurlah. Jika Anda ingin kesenangan 1 hari, pergilah memancing. Jika Anda ingin kesenangan 1 bulan, menikahlah. Jika Anda ingin kesenangan 1 tahun, warisilah nasib baik. Jika Anda ingin kesenangan seumur hidup, tolonglah orang lain. Kita bisa benar-benar menolong diri kita sendiri dengan menolong orang. Ingatlah hal itu. Dan hal ini akan membantu kita menetapkan hati untuk berhenti bercermin. Salam untuk menang bersama orang lain. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorjan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.